Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Waktu Bersama Keluarga. Menikmati indahnya panorama saat jalan di Pantai Losari. Keluarga Allah bahagia selamanya, bagi waktu bersama anak dan istri. Lantas apa dan bagaimana waktu bersama keluarga yang seharusnya, serta apa manfaatnya? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting ini, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Anto Lala. Menamatkan pendidikan dengan gelar Master Teologi dari Pasca Sarjana Universitas Kelabat pada tahun 2021, Pendeta Friendly Anto saat ini melayani sebagai pendeta senior di Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Pinokalan dan Lembah Doa, Bitung. Sedangkan Ibu Trisha Lala AMD SPD saat ini melayani sebagai guru di Persekolahan Advent Kairagi. Keluarga Pendeta Anto Lala dikaruniai Allah 2 orang anak, Nelson dan Freddy. Dan keluarga ini adalah keluarga yang bersemangat dalam pelayanan, keluarga yang rendah hati dan selalu mau untuk berbagi. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita ya. Shalom, Shalom Pendeta Pendeta Anto dan Ibu. Shalom. Apa kabar Pendeta dan Ibu? Sehat-sehat. Sehat ya? Luar biasa, Puji Tuhan. Senang sekali boleh bertemu dengan kami di program Kapas dan terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber di program Kapas pada saat ini. Betul sekali, Pendeta Anto dan Ibu, kita akan mulaikan diskusi kita, namun kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di dalam kemuliaan surga, kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan memberi kami kesempatan khususnya pada saat ini untuk berjumpa kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami akan berdiskusi sesuai dengan topik kami. Tuhan tolong arahkan dan inspirasikan kami semua melalui narasumber yang sudah hadir, keluarga Pendeta Anto Lala. Supaya keluarga-keluarga Kristen boleh dibekali untuk terus berbahagia, tinggal di dunia ini sambil bersiap untuk hidup kekal di dalam kerajaan surga. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta Anto dan Ibu, topik kita pada saat ini adalah waktu bersama keluarga. Nah, apa pentingnya kita mendiskusikan topik pada saat ini? Silakan. Ya, silakan. Jadi karena begitu pentingnya waktu yang harus dibutuhkan oleh baik suami dan istri atau juga dengan anak-anak. Ya. Jadi saya yakin memang perlu sekali untuk dibahas karena seandainya ada sesuatu yang mungkin masalah ataupun kegembiraan, kalau orang cuma pendam-pendam sendiri, kadang-kala itu bisa jadi, apalagi kalau masalah jadi bumerang bagi kita. Tapi ada kalanya ada sesuatu kalau orang bagi, suami suka mendengar atau anak-anak, kadang-kala itu dapat beri masukan, bisa tenang, atau kebahagiaan itu bisa dibagi dengan suami atau dengan anak-anak. Jadi sangat penting bagi kami keluarga. Saya yakin bagi kita semua juga sangat penting. Baik, mungkin Pendeta ada yang ingin ditambahkan? Ya memang tanpa adanya waktu bersama dalam keluarga, maka keluarga itu tidak akan sehat dan justru akan kacau. Nah itu mungkin yang, karena didapati ada banyak akibat yang dihasilkan bagaimana kita menggunakan waktu, ada yang berakibat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Ya. Jadi seperti ada hubungan sebab akibat ya. Betul, Ya. betul. Bagaimana kita menggunakan waktu. Iya. Nah, iya.
Jadi pertanyaan tadi mengapa waktu itu sangat penting? Ya. Karena di dalam keluarga banyak hal-hal yang kita temui, baik suami, istri, anak-anak. Kadangkala ada hal-hal yang senang, tapi ada hal-hal yang berupa masalah. Kadangkala kalau kita pendam sendiri, itu bisa satu kali jadi bumerang. Dia satu kali kelak kalau dia ndak terbuka, kita ndak sharing ke suami atau anak-anak, kadangkala itu jadi beban mempengaruhi kinerja kita. Tapi ada juga hal-hal yang senang, gembira. Mungkin kita yakin kalau kita bagi juga ke suami, ke anak-anak, ini dapat menjadi motivasi untuk kita keluarga. Baik. Jadi punya waktu untuk berbagi bersama ya. Ya, baik. Mungkin senang pendeta maupun- ada tambahan? Benar, tanpa adanya waktu bersama keluarga, maka keluarga itu tidak akan sehat dan justru kacau. Didapati ada banyak akibat yang dihasilkan sebagaimana kita menggunakan waktu. Ada yang berakibat positif, ada juga yang berakibat negatif. Tapi pada dasarnya prinsip itu ada sebab akibat. Sebab menggunakan waktu yang baik, hasilnya atau akibatnya baik dan positif. Tapi sebaliknya kalau kita menggunakan waktu yang salah, Ya. hasilnya juga atau akibatnya itu adalah malah lebih buruk. Ya. Jadi itu sebabnya mengapa penting sekali kebersamaan atau waktu bersama dengan keluarga ini kita angkat pada hari ini. Baik, jadi selain waktu bersama untuk berbagi, Ya. tapi ada juga akibat-akibat yang kalau tidak punya waktu bersama dengan keluarga itu bisa terjadi ya, negatif Akibat negatif, betul. ataupun ya positif sudah tentu yang diharapkan ya. Ya, Memang kalau biasanya itu pertemuan keluarga itu atau di dalam kita kebersamaan, kadangkala kalau umpama kita tujuan berkumpul untuk kita membicarakan hal-hal yang gembira, senang, hal-hal yang baik, ini menambah baik kan motivasi kehidupan kinerja. Tapi kadangkala maksudnya di sini negatif. Kadangkala duduk bersama bertengkar, menuduh satu dengan yang lain, ini menghasilkan waktu yang tidak maksimal, maka jadi hancur ini pertemuan keluarga bersama, bukan untuk motivasi satu dengan yang lain, tetapi membuat hal-hal yang mengecewakan. Betul, gitu. betul. Jadi perlu kita angkat ya pada Ya. saat ini untuk dibicarakan. Nah, baik, terima kasih pendeta dan ibu. Banyak orang bilang bahwa waktu bersama keluarga itu harus yang berkualitas. Jadi dihindari yang tidak berkualitas seperti tadi ibu katakan bahwa ada hal-hal yang sensitif justru membawa masalah. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang dimaksud dengan waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga? Silakan. Sebelum menjawab, di sini ada kutipan yang bisa kita lihat. Di sini bahwa menurut penulis buku yang berjudul Five Life Language asal Amerika, Dr. Gary Chapman, ada 5 jenis bahasa cinta yang bisa diaplikasikan ke dalam berbagai jenis hubungan. Antara lain ada percintaan, keluarga, dan pertemanan. Dan salah satunya adalah quality time. Dan love language sendiri adalah cara seseorang untuk mengekspresikan cintanya kepada orang lain. Dan kelima bahasa cinta ini dapat saya sebutkan di sini ada words of affirmation atau kalimat-kalimat positif yang bisa kita keluarkan di saat kita pertemuan keluarga. Kemudian ada quality time, di mana tindakan kita menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Dan yang ketiga ada receiving gift, di mana inisiatif memberikan sesuatu kepada orang lain, orang yang kita sayangi, tetapi pemberian itu tidak selamanya harus berupa kado-kado atau barang-barang yang mahal. Betul. Dan juga ada acts of service, di mana dapat berperilaku yang menunjukkan kasih sayang. Misalnya kita rutin mengantar pasangan pergi kerja, seperti pada umumnya. Ya.
saya pergi kerja, ya pendeta yang mengantar. Kalau bukan Nelson, lebih banyak pendeta. Nah, ini salah satu hal yang bisa menunjukkan bahwa gimana kasih sayang suami terhadap istri. Dan bisa juga menemani teman di saat mengalami kedukaan. Nah, itu berbagi perilaku. Dan yang kelima adalah physical touch, di mana ada kontak fisik dengan orang-orang yang kita sayangi. Jamahan pada suami, kan tidak mungkin orang bersama-sama cuma bicara aja tapi baku jauh. Enggak lawan kan kalau orang ada sentuhan. Aduh, anak-anak juga kan suami istri lebih bagaimana, lebih mesra, motivasi mesra di saat ada pertemuan ini. Jadi mungkin ini yang bisa 5 bahasa cinta tadi ya. Bahasa cinta. Jadi ada words of affirmation, kalimat pujian, kemudian quality time yang Ibu tadi sebutkan, kemudian menerima hadiah, memberi hadiah ya. Kemudian acts of service, melayani, dan yang terakhir itu physical time. jamaah. Jadi apa yang dimaksud dengan quality time? Jadi ternyata itu quality time itu juga termasuk salah satu bahasa cinta yang penting bagi kehidupan kita. Quality time bisa didefinisikan sebagai waktu yang Anda gunakan untuk memberikan perhatian serta beraktivitas bersama seluruh keluarga di rumah, yaitu pasangan, anak, orang tua, dan saudara, tanpa terganggu oleh hal-hal lain pada saat bersama. Kesibukan apapun tak boleh membuat Anda lalai melakukan quality time. Keluarga supaya bisa mendapatkan banyak manfaat dari rutinitas tersebut. Baik. Artinya bukan hanya sekedar ngumpul, betul. tapi tidak ada gangguan memang ya. Dan yang waktu quality time itu adalah waktu yang memberikan manfaat. Kualitasnya juga terlihat dari waktu berkumpul itu ya. Jadi juga seperti kalau pendeta dan pelayanan, kami juga melayani di sekolah. Anak kerja, satu kuliah. Jadi itu quality time, jangan bawa di pertemuan kita bersama itu, mungkin istri punya pekerjaan dari sana, mari kok sama-sama. Oh, bukan begitu. Mungkin pelayanan di jemaat jangan bawa di sini. Betul. Untuk mendapatkan suatu waktu memang khusus, membicarakan khusus untuk keluarga kita. Baik. Jadi itu quality time tadi. Baik pendeta dan ibu, berbicara tentang quality time atau waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga. Apakah memang sulit? Seperti tadi ibu pendeta katakan, satu bekerja, satu berkuliah. Sulitkah membagi waktu dengan keluarga? Dan kalau sulit, apa saja tantangannya? Silakan. Ini bagi kami keluarga, ya suami seorang pelayan dan saya sebagai seorang guru yang rutinitas jam 6 saja sudah harus siap-siap. Terlambat, bukan guru lagi. Kadang-kala juga terlambat karena ya begitulah kesibukan dan anak yang tua bekerja, yang satu kuliah. Kalau mau lihat, kalau dilihat waktu kami ini sebenarnya sulit untuk bersama-sama. Karena tugas masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Mungkin ini yang sulit untuk pertemuan ini. Baik. Pendeta mungkin? Karena memang kesibukan-kesibukan seperti ini yang seringkali menghalangi untuk orang gunakan waktu bersama. Memang dari awal perkawinan, waktu antara kita berdua banyak kemana bisa berdua. Ya. Tapi ketika melayani, ketika sudah ada anak-anak, betul, maka mulailah ada jarang. Tapi kami memikirkan satu hal yang terbaik, di mana kesempatan yang kami ambil atau waktu-waktu tertentu yang kami ambil bersama, dan hal ini yang kami lakukan di dalam kehidupan keluarga. Tetapi itu juga minta persetujuan daripada anak-anak. Ya. Jadi itulah sebabnya kami banyak sekali terhalang ketika
bikin pertemuan. Namun puji syukur kepada Tuhan, walaupun banyak tantangan, tetapi kita menggunakan waktu yang terbaik karena kami menyadari bahwa kebersamaan atau waktu bersama dengan keluarga itu sangat penting dalam kehidupan pelayanan. Apalagi kami sebagai pelayan Tuhan dituntut menjadi teladan. Sehingga waktu yang kami gunakan bersama keluarga itu adalah suatu keharusan. Baik. Baik, saya tertarik dengan apa yang pendeta sampaikan tadi, bahwa waktu menikah ini masih punya waktu berdua ya. Kira-kira sudah selama beberapa tahun menikah masih tidak ada waktu mesra berdua, pendeta? Memang di saat Selain yang reguler ya. di saat seperti tadi habis menikah itu masih banyak waktu. Tapi setelah ada anak-anak dan bekerja memang susah. Tapi kami juga memiliki waktu yang kami sudah rencanakan. Suami istri, walaupun banyak halangan pekerjaan kadangkala kami sudah merencanakan. Kita akan jalan bersama ke sana. Tapi kadang-kadang waktu yang kita sudah rencanakan, tiba-tiba ada hal-hal yang memang harus kita jalani, mungkin panggilan dari sekolah ataupun panggilan dari jemaat yang memang membutuhkan pelayanan seorang pendeta ataupun saya seorang guru. Baik. Puji Tuhan ya, kita sudah sejauh ini mendiskusikan hal-hal seputaran pentingnya topik waktu bersama keluarga ini. Dan tadi sudah disampaikan tantangan sedikit ya, menurut perspektif dari Pendeta Anto dan Ibu. Betul. Pendeta Anto dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang waktu bersama keluarga. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang waktu bersama keluarga. Iya, Pendeta Anto dan Ibu, waktu bersama keluarga, apa saja manfaat memiliki waktu bersama keluarga ini? Silakan. Ada satu studi yang diterbitkan oleh Journal of Health Promotion berkata begini, berkumpul bareng keluarga terbukti baik untuk kesehatan mental. Kemudian menghabiskan waktu bersama keluarga mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Jadi juga menurut Highlight Springs ada 5 manfaat untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Yang pertama baik untuk kesehatan mental, kemudian membantu anak kinerja baik secara akademik, dan kemudian meningkatkan rasa percaya diri, dan seperti tadi mengurangi stres. Dan juga meningkatkan kesehatan fisik secara positif. Jadi itulah beberapa manfaat daripada waktu bersama dengan keluarga. Ternyata sangat bermanfaat ya. Betul. Menurut studi tadi ya. Dan itu memang dirasakan dampaknya di dalam kehidupan rumah tangga yang ada, termasuk rumah tangga Kristen. Betul. Baik, terima kasih Pendeta Anto. Nah, secara umum apa saja hambatan yang keluarga-keluarga, kita berbicara tentang keluarga Kristen, alami dalam berusaha memiliki waktu bersama dengan keluarga? Hambatan-hambatan apa saja? Nah, ini biasanya hambatan begini, karena ini kita sekarang sudah teknologi, masing-masing memiliki gadget. Jadi kadangkala walaupun duduk bersama, tapi bukan satu saja, masing-masing. Satu-satu di alat di HP masing-masing. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, nah seperti yang saya katakan tadi bahwa kita ini keluarga termasuk keluarga yang
sibuk. Ya. Jadi dengan waktu yang mungkin kita gunakan untuk pelayanan, untuk pekerjaan kita masing-masing, tuh biasanya nanti sore ataupun pagi itu memang kita ada. Dan kemudian ada juga perasaan kadangkala yang lain suka berkumpul, tapi kadang-kala yang satu lagi malas atau capek. Ini mungkin yang bisa menghambat ini pertemuan atau waktu bersama dengan Secara umum keluarga. hambatan-hambatan tersebut ya. Mungkin Iya. pendeta ada tambahan? Memang ada kekurangan empati dalam diri masing-masing anggota keluarga sehingga kepedulian terhadap keluarga semakin berkurang. Hal ini rentan terjadi bila ada anggota keluarga yang merasakan pengalaman buruk berkaitan dengan hubungan antara keluarga. Kemudian hubungan antara anggota keluarga terasa hampar dan kurang harmonis. Biasanya waktu berkumpul bersama keluarga malah justru memicu konflik dan adu mulut karena tidak berusaha memahami satu sama lain. Setiap anggota keluarga harus menahan ego sementara waktu agar bisa berkomunikasi secara efektif. Dan kemudian keterbatasan kondisi finansial yang membuat tulang punggung keluarga harus lebih giat mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya tulang punggung keluarga sering tidak berada di rumah karena menganggap bahwa upaya memenuhi kebutuhan keluarga jauh lebih penting daripada kebersamaan keluarga. Baik. Jadi ternyata ada hambatan-hambatan internal juga ya. Ya. Kadang-kadang mungkin dibully ya pendeta dan ibu. Kalau saat berkumpul mungkin ada yang joke, Iya. tapi terlalu kasar, akhirnya dia tidak mau lagi. Nanti kalau kumpul-kumpul, udah nggak mau saya. Atau tadi dikatakan ada dari segi keuangan ya pendeta. Iya. Apakah dari segi keuangan ini memang sangat menjadi suatu hambatan untuk memiliki hubungan atau waktu bersama dengan keluarga? Bagaimana pendapat pendeta dan ibu? Kalau bagi kami memang itu salah satu hambatan. Contohnya begini, kita ingin bepergian bersama, tapi mungkin tidak punya uang, tapi itu bukan satu-satunya. Itu hanya mungkin hal-hal kecil yang memang ya kadangkala membutuhkan uang yang lebih besar, tidak mungkin terlaksana rencana untuk kita bersama. Mungkin, tapi bukan yang utama. Baik, dari segi anak-anak mungkin kira-kira apa yang anak-anak pendeta dan ibu nanti-nantikan dalam tanda kutip pada waktu memiliki quality time bersama pendeta dan ibu? Memang yang menjadi kendala tadi kan bilang uang, misalnya biaya untuk bisa bersama-sama. Tetapi yang kami praktekkan di sini adalah bahwa masing-masing memiliki waktu yang tepat. Jadi kalau sekiranya ada waktu yang tepat, walaupun mungkin hanya makan bersama atau jalan tak kemana-mana, cuman tidak jauh dari tempat, misalnya jalan mendaki bersama. Nah, bisa saja seperti tanpa menggunakan banyak biaya. Jadi bagi kami sebenarnya bukanlah satu hal yang keharusan untuk memiliki quality time ini, dana itu harus ada. Ya, itu mungkin pendapat. Baik, tapi anak-anak selalu senang ya kalau punya waktu bersama dengan Keluarga. mama papa. Jadi begini, saya dapati dari waktu ke waktu kalau melihat anak-anak kami bahwa memang juga keinginan mereka dalam kebersamaan, karena di saat itu saya melihat anak-anak ini suka curhat. Curhat ini satu hal yang kami bangun di dalam keluarga kami, bahwa apa saja yang dia alami harus terbuka. Kita juga orang tua, kalau kita mengalami kesusahan atau kita mengalami masalah yang bisa kita lihat, bisa sharing dengan anak-anak, kita bagikan, karena anak-anak ini sudah termasuk anak-anak yang dewasa. Di saat itu saya memiliki satu kekuatan bahwa ini ada dorongan, ada motivasi yang kadangkala
Ini jadi kekuatan bagi saya seorang guru ataupun pendeta untuk pelayanan. Begitu juga mereka, bahwa di saat pertemuan ini saya memberikan cerita pengalaman-pengalaman bagaimana kami dari kecil atau biasa susah. Jadi kamu anak-anak harus biasa susah, karena dengan susah ini kamu bisa terima tantangan. Karena kalau sudah biasa susah, dapat kesusahan di menghadapi tantangan hidup atau di pekerjaan, mungkin mereka dapat atasi. Jadi mungkin kualitas pertemuan atau waktu ini bisa kami gunakan untuk sharing pengalaman hidup. Baik. Dan itu yang dibutuhkan oleh anak-anak juga ya, untuk mendengarkan rutinitas mereka. Baik, Pendeta Anto dan Ibu, apa saja akibat bila kita tidak memiliki waktu bersama yang berkualitas dengan keluarga kita? Apa akibatnya? Silakan. Memang ini satu hal yang fatal bila mana kita tidak memiliki waktu untuk bersama. Karena apalagi suami istri, ya. Untuk memperkuat keluarga ini, maka perlu ada waktu untuk share bersama. Seperti tadi, baik istri, anak-anak paling tidak akan harmonis apabila tidak ada waktu. Dan pada dasarnya keluarga itu tidak sehat juga, ya. Jadi pada akhirnya hubungan mereka akhirnya renggang, tidak ada kedamaian, dan hal ini bisa menuntun pada kalau suami istri bisa bercerai, ya, pada perceraian. Bahkan kekacauan terjadi karena tidak adanya komunikasi yang intens. Dampak yang paling signifikan dirasakan oleh anak-anak, dan itu sangat mengganggu apabila tidak ada waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga. Baik. Ibu, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Bagi seorang perempuan, seorang ibu, mungkin bagi saya pribadi tidak begitu utamakan ini ada penghargaan, oh ini berikan hadiah, ini pakaian, baju, tas, sepatu. Tapi dengan waktu bersama suami atau anak-anak itu sudah memberikan kelegaan. Ada saja waktu untuk mendengar apa keluh kesah kita, itu sudah memberikan kesenangan tersendiri bagi seorang Istri. ibu seperti saya, istri. Baik. Baik. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pendeta Friendly Anto dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan pada saat ini dalam program Kapas sehubungan dengan waktu bersama keluarga. Nah, sahabat Kapas, jangan kemana-mana, sesudah yang satu ini kita akan kembali tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Betul sekali Febriani, langsung saja ke pertanyaan. Tadi saya penasaran dengan apa yang pendeta sampaikan di pertanyaan terakhir tadi yang kami sampaikan, bahwa dampak signifikan itu akan dirasakan oleh anak-anak kalau keluarga tidak punya waktu bersama. Nah, kira-kira dampak apa saja pendeta dan ibu yang boleh dirasakan oleh anak-anak? Oke. Jadi anak-anak saya yakin mereka akan merasa kesepian dan kurang perhatian. Kemudian anak-anak merasakan tekanan emosional yang mungkin negatif. Dan juga kadangkala performance akademinya bisa menurun. Oleh sebab itu ada anak saya yang kuliah itu seringkali kalau saya lihat tidak menyenangkan, raut wajah nak bagus, saya tanya, "Dek, ada apa, Dek?" Tapi di saat kita bertanya,
dengan senang dia menjawab, dia terbuka, kayaknya rasa lega. Baik. Kemudian anak-anak akan mencari kenyamanannya sendiri ke hal-hal negatif dan bisa menjadi ketergantungan terhadap gadget atau hal-hal negatif lain yang saat ini lagi Populer ya. populer di anak muda ataupun hal-hal negatif yang banyak anak muda lakukan saat Baik, ini. baik. Hmm. Baik. Baik. Terima Jadi kasih. dampak Hmm, terhadap ya. anak-anak ya. Bila kurang waktu bersama dengan keluarga. Baik, Pendeta dan Ibu sudah dijelaskan tadi dampak untuk anak-anak dan juga bagi suami istri. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara kita untuk membagi waktu bersama keluarga? Apa yang seharusnya kita lakukan? Silakan. Kalau kita melihat keluarga kita, ada beberapa hal yang kami lakukan, yaitu makan bersama, kemudian beribadah, dan memang ini salah satu atau yang terpenting di dalam kualitas waktu yang kami gunakan, terutama dalam ibadah. Jadi kebersamaan ini kita gunakan, apalagi kalau kita bikin renungan pagi, renungan malam, di sana kesempatan di mana kita mengisi kepada mereka hal-hal yang positif. Ya. Dan mengadakan traveling ya, kemudian Program. juga ke kebun. Iya. Jadi Nah, sehingga kita merasakan tadi di samping dorong bersama, bisa share pengalaman kehidupan papa dengan mama bersama dengan Tuhan, dan bagaimana papa dengan mama juga bagaimana sampai boleh bertemu. Iya. Jadi itu waktu yang kami gunakan bersama itu bukan membicarakan tentang pekerjaan papa atau pekerjaan mama, tapi justru yang kita lihat di sana adalah bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi papa dan mama, sehingga sekarang ini orang boleh bersama-sama dan ambil waktu bersama, apalagi karena semua sibuk. Jadi pada prinsipnya waktu yang ada itu kita gunakan demi untuk kebahagiaan di dalam keluarga. Baik, baik. Ada juga tadi yang bisa saya tambahkan, ini pengalaman yang kami alami di saat renungan. Tapi yang paling khusus itu renungan hari Sabat, buka Sabat. Di saat baca renungan, ini anak-anak kami memiliki hal yang ingin bertanya. Dan di saat itu kadangkala sampai 1 jam. Sudah paling cepat kalau setengah jam, karena anak-anak ini suka bertanya tentang pengalaman yang kita bicarakan sudah terkait dengan kehidupan kita di masa pengalaman baik kuliah dengan keluarga. Ya, ini dikaitkan dengan hal-hal rohani yang kita dapat di renungan saat itu. Jadi ada sukacita di saat beribadah bersama. Jadi membawa kesenangan ya. Betul. Dan kekuatan rohani ya. Iya. Tapi kalau pendeta ke kebun jangan lupa ajak-ajak kita pendeta ya. Jangan pendeta. Nah baik, kita teruskan perbincangan kita. Kira-kira tips apa yang pendeta dan ibu boleh bagikan untuk bagaimana keluarga memiliki waktu berkualitas bersama? Jadi dengan menikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih sebelum semuanya hanya menjadi sebuah kenangan. Jadi nikmati saat ini kebersamaan, sebelum itu tinggal menjadi kenangan. Ya. Kemudian ada ungkapan begini, kebersamaan merupakan sebuah bumbu yang paling penting dalam kehidupan keluarga. Mungkin. Dan satu hadiah yang terindah yang diharapkan oleh seorang ibu adalah keutuhan dan kebersamaan keluarga. Betul, bagi saya pribadi mungkin bukan mau suka hadiah apa, tapi senang kalau ada semua. Iya. Dan di sini bahwa dengan meluangkan waktu secara teratur untuk quality time di dalam satu keluarga, misalnya menetapkan hari atau waktu, kita bisa menetapkan waktu berkumpul kapan
keluarga. Dan juga ini dapat menjauhkan diri sendiri dan keluarga dari berbagai gangguan dari quality time yang bisa kita rencanakan bersama. Baik, mungkin ada tambahan dari pendeta? Kita mengajak seluruh anggota keluarga merencanakan kegiatan yang seru secara bergantian. Jadi itu ajak. Kemudian kita juga menahan ego untuk membicarakan hal-hal yang bersifat sensitif. Misalnya yang mengganggu, misalnya bertanya tentang rencana menikah atau bertanya tentang prestasi atau pekerjaan anggota keluarga lain. Jadi momen yang quality time ini berlangsung menyenangkan tanpa menyinggung perasaan salah seorang anggota keluarga. Dan kemudian tips yang berikut adalah menyisihkan uang tabungan secara disiplin supaya Anda sekeluarga bisa merasakan quality time di luar rumah. Supaya ada tabungan untuk jalan-jalan ya. Betul. Baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk tips yang sudah dibagikan pada saat ini sehubungan dengan bagaimana kita bisa membagi waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga. Dan kemudian Pendeta dan Ibu, apa yang Alkitab atau Pena Inspirasi katakan sehubungan dengan topik yang kita diskusikan saat ini, waktu bersama keluarga. Silakan. Terima kasih. Ada kutipan yang dituliskan di dalam Membina Keluarga Bahagia Jilid 1 halaman 182. Berikan waktumu yang terluang kepada anak-anakmu, bergaulah dengan mereka dalam pekerjaan dan permainannya, dan menangkanlah kepercayaan mereka. Ini kutipan yang pertama. Kemudian ada kutipan yang kedua, masih di buku yang sama, Membina Keluarga Bahagia, Jilid 1 halaman 182. Tidak ada waktu, kata seorang bapak. Saya tidak mempunyai waktu untuk mendidik anak-anak saya. Tidak ada waktu untuk bersosialisasi dan bergembira dengan keluarga. Kalau demikian, ini nasihatnya. Kalau demikian, jangan mengambil pikulan tanggung jawab keluarga. Jadi maksudnya kalau tidak bisa buat ini, jangan mengaku sebagai kepala keluarga. Baik mungkin ibu atau juga bapak. Baik. Pendeta, mungkin ada yang ingin ditambahkan sehubungan dengan hal ini? Juga dalam buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab, pasal 35, halaman 195 dan 96. Bila orang tua menyadari pentingnya pekerjaan mereka dalam mendidik anak-anak mereka, bila mereka menyadari bahwa hal ini mencakup perkara-perkara yang baka, maka mereka akan merasa bahwa mereka harus menggunakan waktu dan pemikiran yang terbaik untuk pekerjaan ini. Kemudian yang merupakan dasar kebersamaan keluarga ini mengambil di dalam Alkitab Ulangan pasal 6 ayat 7. Mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan kasih itulah yang harus kita sampaikan melalui kebersamaan keluarga. Baik, terima kasih. Jelas sekali ya. Betul. Ya. Dan untuk semua hal yang sudah kita diskusikan tadi, bolehkah Pendeta dan Ibu memberikan kesimpulan, kemudian juga dengan closing statement atau pesan penutup untuk diskusi kita pada saat ini. Silakan. Kesimpulan yang bisa kami berikan bahwa berikan waktu untuk keluarga dengan cara rencanakan. Kadangkala itu waktu hanya terbuang begitu saja. Tapi harus direncanakan dan harus dilakukan. Jangan buat rencana, tapi kadangkala sudah jauh. Jadi pertama harus merencanakan dan harus lakukan. Mungkin baik, Pendeta. Karena kebersamaan keluarga ini sangat menentukan, sangat penting, karena menyangkut bukan hanya tabiat di dunia ini, tetapi tabiat di dalam kerajaan sorga. Karena itulah melalui
kebersamaan atau waktu bersama dengan keluarga ini, kita dapat meningkatkan semangat, meningkatkan iman, meningkatkan kesehatan, terlebih mendorong kita agar supaya kita terus percaya kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, sumber kebahagiaan keluarga. Bukan hanya di dunia ini, tetapi kebahagiaan di dunia akan datang. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi intinya dalam kebersamaan kita bersama keluarga, kita sama-sama punya cita-cita ke surga ya sebagai keluarga-keluarga Kristen. Baik, puji Tuhan kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat sehingga kita boleh termotivasi untuk berbahagia bersama dengan keluarga kita dan terus bersiap diri untuk ke surga ya. Dan sebagai penutup, bolehkah Pendeta Friendly Anto mendoakan kita sekalian? Mari berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Allah kami yang kami sembah siang dan malam. Terpujilah namamu oleh karena kasih karuniamu bagi kami semua. Tuhan telah menghadirkan kami, keluarga-keluarga di atas muka bumi ini, dengan tujuan untuk kebahagiaan yang Tuhan telah anugerahkan. Namun kami menyadari Tuhan bahwa seringkali waktu yang Tuhan berikan bagi kami tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi pada hari ini kami belajar bagaimana menggunakan waktu yang terbaik bersama dengan keluarga. Karena itu akan dapat meningkatkan iman kami, meningkatkan kebahagiaan di dalam kehidupan keluarga, mempererat hubungan suami istri, mempererat anak-anak dan orang tua. Demikian pula menjadi suatu kebahagiaan bagi kami apabila kami tetap setia kepada Tuhan. Kebahagiaan ini bukan hanya di dunia, tetapi kebahagiaan ini akan berlanjut sampai dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Friendly Terima kasih Anto Pendeta dan juga dan Ibu Ibu. Terima yang kasih. sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Amin. Pendeta dan Tuhan Ibu bersama memberkati. dengan anak-anak, Puji Tuhan. juga dalam tugas dan pelayanan kepada Tuhan. Ya. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan jika Anda merasa diberkati jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa saksikan program menarik lain dari kami Cornelius Media. Menjadi sahabat kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Anto Lala. Sampai jumpa lagi dan salam kapas. Salam.